Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sohid Wahid Darmawan dari kelas T 4E ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul GDSS Rekomendasi e-book pada Digital Repository Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia dengan metode Mora dan Morda. Untuk pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang pendahuluan. Pada pendahuluan presentasi kali ini meliputi 4 aspek, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan harapan peneliti. Di latar belakang, yang pada penelitian ini pertama adalah perkembangan teknologi. Tidak bosan-bosannya kita mendengar bahwa teknologi di era sekarang ini berkembang sangat pesat, sehingga dari segi penerapannya, teknologi dapat membantu manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini, semua dilakukan serba digital. Banyak aplikasi yang sudah menerapkan digital seperti ini. Di antaranya adalah surat elektronik, ojek online, dan yang terakhir yang kita tahu adalah dompet elektronik atau yang bisa kita sebut e-wallet atau e-money. Untuk latar belakang yang kedua adalah pemanfaatan teknologi pada pembuatan digital repository. Perpustakaan digunakan sebagai tempat menyimpan buku dan literasi untuk referensi yang digunakan oleh si pembaca. Kembali dengan latar belakang yang pertama, dengan memanfaatkan peran teknologi informasi ini, tentu ini menjadi sebuah terobosan baru yang dimana dapat membuat sebuah perpustakaan online atau yang biasa disebut dengan digital library atau digital repository. Jadi dengan pembuatan digital repository ini berguna untuk si pembaca tidak perlu datang ke perpustakaan untuk membaca buku. Jadi pembaca ini dapat mengakses digital repository ini melalui device mereka, bisa melalui handphone maupun melalui komputer atau laptop. Dan latar belakang ketiga adalah penilaian pada e-book. Demi terciptanya digital repository yang mudah diakses oleh pengguna atau si pembaca, tentu penilaian ini memang sangat diperlukan. Mengapa demikian? Karena dengan penilaian e-book itu sendiri, pembaca atau pengguna bisa tahu e-book mana yang baik, yang bagus untuk dibaca dan direkomendasikan untuk dibaca oleh sistem digital repository tersebut. Tentu untuk melakukan penilaian pada e-book itu sendiri diperlukannya sebuah sistem pendukung yang dimana hasilnya dapat memberikan keputusan bahwa e-book mana yang akan menjadi sebuah rekomendasi, sehingga pembaca atau pengguna bisa mengetahui rekomendasi e-book itu sendiri. Tentu diperlukannya sebuah sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan ini sebagai alat bantu dalam menilai e-book untuk dijadikan rekomendasi pada sebuah digital repository. Dengan berbagai macam metode yang ada pada sistem pendukung keputusan, peneliti dapat meyakinkan bahwa hasil keputusan ini dapat dijadikan sebuah ranking, sebuah nilai, bahwa nilai ranking ini dapat dijadikan sebuah rekomendasi di e-book pada digital repository tersebut. Lalu tentang latar belakang yang tadi sudah dijelaskan, tentu muncul rumusan masalah. Banyak sekali pertanyaan yang dapat dijadikan sebuah rumusan masalah. Di sini saya merangkum menjadi sebuah 3 rumusan masalah. Yang pertama, metode apa yang diambil untuk menilai e-book pada digital repository Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia? Untuk rumusan masalah yang kedua, untuk penilaian berdasarkan metode tersebut,
Jika user tidak menilai e-book pada digital repository, apakah akan berpengaruh pada tahapan perhitungan lainnya? Lalu, di rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana cara untuk menilai e-book tersebut secara berkelompok. Di sini peneliti sudah menjawab ketiga rumusan masalah ini di tujuan penelitian. Di tujuan penelitian, di jawaban rumusan masalah 1, yaitu metode yang akan diambil untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Mora untuk penilaian e-book tiap perorangannya dan metode Borda untuk penilaian e-book secara berkelompok. Untuk jawaban rumusan masalah yang kedua, jika user tidak menilai e-book atau alternatif pada digital repository, maka akan berpengaruh pada hitungan metode, sehingga yang akan muncul pada hasilnya adalah dua pilihan. Yang pertama, tidak ada nilai, dan yang kedua, tidak bisa memberikan keputusan e-book mana yang menjadi rekomendasi pada digital repository tersebut. Untuk jawaban rumusan masalah ketiga sebenarnya sudah dijawab di rumusan masalah 1, cuma kali ini diperinci. Penilaian e-book secara berkelompok pada penelitian ini adalah menggunakan metode Borda. Metode ini cocok untuk sistem pendukung keputusan secara berkelompok, atau yang biasa disebut dengan GDSS, Group Decision Support System. Yang alur dari metode ini dengan menghitung hasil dari tiap-tiap user lalu dikelompokkan sehingga mendapatkan kesimpulan hasil e-book mana yang menjadi rekomendasi di digital repository tersebut. Dan yang terakhir adalah harapan peneliti. Untuk yang pertama, peneliti sangat-sangat berharap dapat membantu pihak Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia dalam mengakses dan membuat digital repository. Dan yang kedua, peneliti sangat berharap dapat membantu pihak Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia untuk dapat memonitoring dalam menilai dan dapat membuat keputusan e-book mana menjadi rekomendasi dengan menggunakan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode Mora dan Borda. Untuk pembahasan yang kedua, ini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka, hal yang dijelaskan kali ini yaitu dua hal, yaitu studi kasus dan penjelasan metode. Untuk studi kasus yang dijadikan objek tempat penelitian adalah di Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia, bertempat di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Kenapa peneliti menjadikan rumah sakit ini sebagai objek penelitian? Karena peneliti sudah meneliti sebelumnya bahwa rumah sakit UKI ini belum memiliki akses adanya perpustakaan online atau digital repository. Tentu dengan kondisi seperti ini, dengan keadaan seperti ini akan menimbulkan sebuah simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan bagi pihak si peneliti maupun dari pihak rumah sakit itu sendiri. Lalu yang kedua adalah metode penelitian. Metode yang digunakan sebagai proses penelitian adalah dua metode yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan metode Mora dan metode Borda. Untuk metode Mora, multi-objective optimization, the basic of ratio analysis, ini memiliki tingkat fleksibilitas dan kemudahan untuk dipahami dalam memisahkan subjektif dari suatu proses evaluasi ke dalam kriteria bobot keputusan dengan beberapa atribut pengambilan keputusan. Untuk langkah perhitungan metode Moranya ini, yang pertama adalah menentukan tujuan untuk mengidentifikasi atribut evaluasi yang bersangkutan. Maksudnya apa di penjelasan nomor 1 ini? Yaitu dengan mengidentifikasi dari atribut kriteria mana yang kriteria itu memiliki atribut benefit atau kriteria tersebut memiliki atribut cost. Lalu untuk langkah yang kedua adalah dengan menentukan matriks keputusan X, yaitu dengan menginputkan nilai dari alternatif di masing-masing kriteria. Untuk langkah ketiga yaitu menghitung matriks ternormalisasi, yaitu caranya dengan nilai yang dihitung dibagikan akar dari penjumlahan nilai-nilai di masing-masing kriteria. Lalu langkah keempat mengurangi nilai max dan nilai min. Lalu yang kelima adalah melakukan rankingan
nilai Y. Lalu untuk metode yang kedua, Borda adalah metode penunjang keputusan kelompok yang dilakukan dengan perkalian dari nilai referensinya dengan bobot dari ranking. Borda ini menentukan pemenang yang memiliki poin terbanyak. Metode ini menentukan pemenang dengan cara memberikan sejumlah poin tertentu untuk setiap alternatif sesuai dengan peringkat yang diberikan oleh tiap pemilih. Jadi kalau kita analogikan metode Borda ini seperti juri di acara Indonesian Idol, dimana penyanyi tersebut kita ibaratkan sebagai alternatif dan juri ini memiliki kriterianya masing-masing untuk menilai si penyanyi tersebut atau alternatif tersebut, sehingga jika masing-masing juri sudah menentukan mana yang dia pilih, itu akan dipilih kembali secara berkelompok sehingga menjadi sebuah satu kesatuan. Jadi seperti itu. Lalu untuk langkah perhitungan metode Bordanya, yang pertama adalah pemberian nilai kepada tiap alternatif 1 poin terendah dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah menghitung perhitungan Borda dengan menjumlahkan poin di setiap alternatifnya. Lalu yang ketiga adalah mengurutkan nilai Borda dari yang terkecil hingga terbesar. Dan terakhir adalah melakukan perbandingan dengan metode Borda, sama seperti yang sudah dijelaskan pada gambar tersebut. Lalu untuk penjelasan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian ini, hal yang dijelaskan adalah memiliki 4 hal. Yang pertama adalah metode pengambilan data, kedua pengembangan perangkat lunak, ketiga perancangan sistem, dan keempat adalah implementasi sistem. Untuk metode pengambilan data, studi literatur dengan tujuan memahami algoritma Mora dan Borda dengan mengumpulkan beberapa jurnal melalui website. Jadi di sini peneliti mengumpulkan beberapa jurnal atau melalui website. Di antaranya adalah Google Scholar dan portal Garuda. Sehingga portal Garuda ini untuk mencari jurnal nasional maupun jurnal internasional. Lalu untuk pengembangan perangkat lunak, di sini peneliti menerapkan kerangka SDLC atau Software Development Lifecycle. Jadi pertama-tama peneliti akan melakukan analisa, kedua peneliti akan mendesain user interface atau user experience, dan ketiga peneliti akan melakukan implementasi atau yang bisa dikenal dengan full coding. Lalu keempat adalah testing mengatas aplikasi tersebut, deployment, dan yang terakhir adalah maintenance atau perawatan jika terjadi bug atau error pada aplikasi tersebut. Lalu di perancangan sistem, untuk perancangan sistem peneliti mencantumkan 2 diagram. Di antaranya adalah use case diagram dan flowchart. Untuk use case diagram seperti pada gambar tersebut, bahwa di sini aktor penilai ini terdiri dari 3 aktor, yaitu dokter, perawat, dan koas, yang dimana ketiga aktor ini memiliki fungsi untuk menginput penilaian buku. Sementara untuk aktor yang bernama admin ini bisa dikatakan sebagai support admin. Kenapa? Karena admin ini mengelola banyak sekali data, dari data kriteria, data alternatif atau data ebook, lalu mengelola data penilai, dan melakukan mengelola penilaian buku atau ebook dengan metode Mora dan Borda itu sendiri. Lalu untuk flowchart seperti yang pada gambar, diagram alur ini berfungsi ketika terjadi ketika untuk menginput data. Di sini pertama adalah dengan menginput data alternatif berupa ebook dan input penilaian kriteria. Lalu munculnya proses perhitungan nilai dengan metode Mora. Yang ketiga, melakukan proses kembali perankingan dengan metode Mora. Jika perankingan metode Mora ini sudah dilakukan dan sudah keluar hasilnya, maka terjadi proses kembali, yaitu perhitungan masing-masing nilai ranking dengan metode Borda. Jika sudah melakukan perhitungan dengan metode Borda, maka akan muncul proses kembali, yaitu perankingan dengan metode Borda. Lalu bisa dikatakan selesai. Dan yang terakhir adalah implementasi sistem. Untuk implementasi sistem itu sendiri, yang
digunakan oleh peneliti adalah 3 bahasa pemrograman. Di antaranya adalah Python. Di sini peneliti menggunakan Python berframework Flask sebagai backend-nya. Lalu kedua adalah JavaScript dengan framework React.js sebagai front-end. Kenapa peneliti menggunakan React.js sebagai front-end-nya? Karena sudah diketahui React.js sudah cukup populer di kalangan web programming, dan dari pihak kampus sendiri juga sudah menerapkan untuk pemrograman web menggunakan React.js. Dan yang ketiga adalah MySQL sebagai database-nya, sebagai tempat untuk menyimpan data-data. Jadi alur dari implementasi sistem itu sendiri adalah peneliti akan membuat database terlebih dahulu, membuat tabel, dan membuat kolom. Jika sudah, maka peneliti akan bergerak di backend di Python itu sendiri dengan menerapkan API, dengan membuat kita mendapatkan nilai, menginput nilai, mengupdate nilai, maupun menghapus nilai. Jika API sudah dijalankan dan bisa dikatakan berhasil, maka akan beralih ke front-end, itu dengan menggunakan React.js. Antara React.js dan Python ini, atau front-end dengan backend ini, diintegrasikan dengan satu library yang terdapat pada React.js itu sendiri, yang bernama library Axios. Library ini juga cukup populer di kalangan React.js, seperti itu. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.